Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safida Pulo KP2. Di sini saya mau menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang homolog sama dengan krotis pada perempuan. Terdiri dari jaringan spons, jaringan otot, pembuluh darah, dan saraf untuk penis. Di sini ini ada organ reproduksi laki-laki. Di sini ada lubang penis. Lubang penis ini berfungsi untuk membuang air kecil. Sedangkan kepala penis ini, ujung kepala penis ini terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Berfungsi untuk menjadi tempat keluar dari semen dan urai. Di bagian sini itu ada skrotum. Skrotum adalah suatu kantong kulit yang berpigmen membungkus testi. Fungsi dari skrotum ini mempertahankan suhu testi agar lebih stabil sehingga spermatogenesis tetap terjadi. Di sini ada testis. Testis adalah organ reproduksi pada pria yang sangat penting. Nah, fungsi dari testis ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terus di sini ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran penghubung antara epididymis dan uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra maksudnya. Di sini itu ada uretra. Uretra ini merupakan saluran kemih dan ejakulasi pada pria. Sedangkan kelenjar prostat ini menghasilkan cairan putih yang bersifat basah. Dan yang terakhir di sini itu ada kandung kemih. Kandung kemih ini fungsinya untuk menampung urein sebanyak 400 sampai 600 ml. Selanjutnya di sini itu ada alat reproduksi pada perempuan. Di sini itu terdapat vagina. Vagina adalah tempat lahirnya bayi atau sama dengan tempat pengeluaran darah saat menstruasi. Oke, di sini itu ada ovari. Ovari ini fungsinya untuk pembentukan dan pemantangan ratikel menjadi ovum. Nah, di sini tuh ada fimbria. Fimbria ini merupakan serabut yang terdapat di bagian ujung pangkal ovarium dan juga berdekatan dengan ujung saluran appendage. Di sini tuh ada fallopian tube. Fallopian tube ini merupakan saluran panjangnya sekitar 10-13 cm. Diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Terus di sini itu ada uretrus. Uretrus ini adalah saluran yang akan menerima sel telur agar berubah menjadi janin dan mempertahankan selama Di sini itu ada fundus. Fundus ini merupakan jarak puncak talang pangkal sampai ke atas perut ibu hamil. Di sini itu ada uteri tube. Uteri tube ini merupakan tempat jalannya fertilasi sel ovum. Myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel otot polos dan didukung dari jaringan stroma dan pembuluh darah. Dan yang terakhir ini ada curux. Curux ini tumor ganas leher rahim, yaitu di bagian bawah pada uteru. Ini gambar kedua dari si organ reproduksi perempuan. Di atas sini itu ada lambia minora. Lambia minora merupakan lapisan kecil di bagian dalam lambia mayora dan
Di bagian depan labia mayora terdapat mengelilingi klitoris. Terus di sini tuh ada mayan atau tron, merupakan lipatan membran yang menutupi sebagian luar reproduksi perempuan. Di sini itu ada ovarisium vagina. Ovarisium vagina ini merupakan suatu celah yang terdapat di bagian bawah, di bagian bawah belakang muara uretra. Di sini itu ada labia mayora. Labia mayora ini untuk melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi pada wanita. Di bagian sini itu ada ureter opening. Ureter opening ini adalah bagian dari bukaan uretra atau disebut dengan muara uretra. Organ ini adalah bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Terus di bagian sini itu ada vestibul. Vestibul ini fungsinya untuk mengatur pembukaan pada vagina. Terakhir ini ada anus. Fungsinya sebagai lubang, yaitu untuk mengeluarkan hasil pencernaan atau disebut dengan fetch. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.